Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ancan Nurul Mazam, NIM 19501 kelas D 2019. Untuk presentasi kali ini saya akan membahas apa itu manajemen mutu pada industri. Nah, manajemen mutu pada industri adalah manajemen mutu yang berkaitan dengan sistem TQM atau manajemen mutu terpadu. Nah, untuk membahas TQM sendiri, kita akan membahas satu persatu komponennya, yaitu manajemen, mutu, dan terpadu. Kita bahas manajemen. Manajemen adalah pengaturan, bisa berupa pengaturan itu bisa pengaturan jadwal, pengaturan pengeluaran, masukan, pengaturan output produk, pemasaran, iklan, bahkan yang berkaitan dengan industri tadi. Nah, menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian guna upaya dari seluruh anggota organisasi tadi untuk pemanfaatan SDM yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Jadi kita tahu manajemen sendiri adalah pengaturan untuk organisasi sendiri serta pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, mutu sendiri adalah tingkat bertemunya hasil produk industri, barang atau jasa yang memenuhi harapan kepuasan pelanggan. Itu titik temunya tadi. Titik temu pas ketemu antara output produk dan harapan pelanggan. Nah, untuk terpadu. Nah, terpadu sendiri bisa dikatakan kita sudah pernah mendengar kata terpadu ini kan pada PAUD atau lainnya. Nah, terpadu sendiri adalah meleburnya unsur-unsur pada organisasi ini atau industri yang berkaitan dengan industri tadi, seperti distributor, lalu konsumen atau pembeli, dan produsen atau industri tersebut. Jadi melebur jadi satu, saling berkaitan atau sinergitas antara tadi yang dinamakan terpadu. Nah, jadi manajemen mutu terpadu atau TQM ini bisa kita simpulkan sistem manajemen yang berkelanjutan terus-menerus berubah guna memenuhi kepuasan pembeli atau harapan pembeli dengan dibarengi sinergitas seluruh komponen anggota organisasi. Nah, manajemen mutu terpadu sendiri adalah sistem untuk penjaminan mutu pada industri. Oke, kita akan mengetahui apa itu. Nah, di sini
sistem manajemen mutu sendiri adalah sistem untuk pengaturan industri, di mana industri tadi akan dapat memenuhi kepuasan pelanggan, di mana pelanggan tadi akan puas jika produk yang dihasilkan industri memenuhi pada bagian atas ini memenuhi pelanggan, dan jika dia lebih maka itu bagus, dan jika di bawah itu pelanggan akan tidak puas dan industri tidak mampu memenuhi harapan tersebut atau gagal. Nah, untuk itu perlunya pengimplementasian manajemen mutu produksi, manajemen mutu terpadu tadi pada industri. Nah, salah satu contoh sistem manajemen mutu pada industri modelnya adalah ISO 9001/2012 yang merupakan model atau salah satu model dari manajemen mutu pada industri. ISO sendiri adalah sistem manajemen yang berprinsip pada prinsip TKM, manajemen mutu pada industri, di mana ISO 9001 ini akan menjadi pokok bahasan pada pembahasan manajemen mutu pada industri sendiri. Nah, untuk gambar ini adalah sertifikat ISO 9001/2012. Nah, karena tadi ISO berprinsip sistem manajemen yang berprinsip pada manajemen mutu terpadu. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu, yaitu fokus pada pelanggan, yang dimana manajemen harus menghasilkan produk yang sesuai standar atau kebutuhan harapan pelanggan. Yang kedua adalah kepemimpinan aktif dari eksekutif. Nah, kepemimpinan aktif dari eksekutif sendiri adalah pemimpin yang berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap pengimplementasian TKM sendiri. Yang ketiga adalah konsep kualitas, di mana pada MMT ini kualitas sangat dijunjung tinggi pada penjaminan mutu ini. Yang keempat, budaya perusahaan. Yang kelima adalah fokus pada keterlibatan karyawan, di mana karyawan akan difokuskan melalui pelatihan-pelatihan, workshop, supaya karyawan berkompeten saat pengimplementasian model ISO 9001/2015. Yang keenam adalah pendekatan pemecahan masalah secara sistematis, di mana masalah-masalah tadi dicatat lalu diberikan data yang selanjutnya dievaluasi dan dipecahkan masalahnya. Yang terakhir adalah pengakuan agen atau distributor, di mana distributor ini mengakui kualitas produk dari manajemen tadi. Yang selanjutnya adalah implementasi sendiri. Nah, implementasi model ISO yang merupakan model dari TKM biasanya ada dua, yaitu secara langsung dan yang kedua adalah bertahap, dimana biasanya kita lihat. Nah, implementasi ISO pada industri ini, yang pertama implementasi ISO, di mana
ISO 2015 ini diimplementasi ada 2 jalur di sini. Ini gambar flowchartnya. Di sini secara langsung. Nah, untuk secara langsung ini dia harus menyesuaikan dari kerja, alat, terus biaya, terus kepemimpinan, dan yang hal-hal lainnya. Dan baru dia mendapatkan sertifikat ISO 9000 2005. Dan untuk secara bertahap dia akan memangkas penyesuaian sistem tadi, dimana secara bertahap dia akan mulai dari karyawan dulu, terus atau pemimpin, terus alat, dan iklan, dan selanjutnya dia akan mendapat sertifikat ISO 9001 2015. Nah, untuk pengimplementasian sendiri biasanya yang secara bertahap inilah yang waktunya lebih singkat, relatif lebih singkat daripada yang secara langsung. Yang bertahap inilah yang lebih singkat daripada yang secara langsung dari jurnal yang saya baca. Sebentar, saya akan bukakan. Nah, untuk pengimplementasiannya ada jurnal yang saya baca seperti ini. Biasanya yang bertahap dari 3 jurnal yang saya baca, yang bertahap lebih singkat waktunya dalam mendapatkan sertifikat ISO 2005 tersebut. Nah, keuntungan penerapan ISO 9001 2015. Saya akan bukakan di jurnal evaluasi penerapan ISO pada PT Pulau Sambu Group PSG Sungai Guntung, di mana kesimpulannya keuntungan dari penerapan implementasi di PT PSG BGS terdapat ini. Nah, pada klausal 4 tentang konteks organisasi, di mana keuntungannya 1. Adanya budaya perusahaan yang berkaitan dengan kualitas, yaitu 5S atau 5R. Ringkas, rawat, rajin, rapi, dan resik. Di mana budaya ini dapat meningkatkan kualitas pada perusahaan PT Pulau Sambu Group. Yang kedua adalah alat produksi lebih awet karena adanya budaya tadi, di mana alat akan dipelihara baik-baik oleh karyawan karena adanya slogan-slogan dan gambar yang mengingatkan hal tersebut. Nah, pada klausal 5 yaitu kepemimpinan, yang pertama adalah pemimpin memiliki komitmen dan aktif dalam penerapan ISO, di mana pemimpin akan mengawasi, memberikan instruksi bagaimana karyawan harus bekerja supaya kualitas produknya baik, bagaimana seperti itu. Yang kedua adalah keuntungannya produk sesuai dengan harapan pembeli atau bermutu. Yang keenam adalah yang ketiga adalah pada klausul 6,
yaitu sasaran mutu yang dituju tercapai. Sasaran mutu yaitu tingkat kualitas untuk memenuhi harapan pembeli tadi. Yang keempat yaitu klausul 7, di mana keuntungannya adalah karyawan industri tersebut lebih berkompeten sesuai bidangnya, di mana karyawan mendapat banyak pelatihan, workshop, terus spesialisasi, dan seterusnya. Yang kedua adalah para karyawan kinerjanya menjadi bagus dan lebih disiplin. Pada penelitian tadi berjudul evaluasi penerapan pengimplementasian ISO 9001/2015, karyawan diberikan angkutan khusus untuk mengangkut para karyawan ke pabrik, terus wifi, dan peralatan yang lengkap untuk pekerjaannya, di mana itu akan membentuk karyawan menjadi lebih disiplin dan kinerjanya jadi bagus. Seperti itu. Nah, untuk keuntungan pada klausul 8 yaitu output produk menjadi bermutu tinggi, di mana itu dibarengi dengan aspek-aspek tadi. Yang kedua adalah produk terkenal luas di masyarakat, di mana perusahaan pada saat pengimplementasian ISO 9001 ini menerapkan kebijakan iklan, di mana itu akan membuat produk terkenal luas di masyarakat. Yang keenam adalah klausul 9. Keuntungannya adalah memungkinkannya peningkatan terus-menerus. Yang terakhir adalah pada klausul 9, yaitu perbaikan dengan strategi yang sudah dibuat, di mana kesalahan-kesalahan yang ada dikumpulkan menjadi data dan dianalisis, terus diperbaiki kesalahan apa yang menjadi dasar semua masalah tadi dan diselesaikan dengan solusi yang tepat. Oke, nah kendala penerapan ISO 9001/2015 sendiri pada industri, kendalanya adalah ada dua, yaitu kurangnya komitmen dan aktifnya pemimpin, di mana pemimpin kurang berkomitmen tentang pengimplementasian ISO ini, sehingga pemimpin acuh tak acuh terhadap manajemen perusahaan, di mana itu akan mempengaruhi kualitas dari penerapan tadi dan berdampak pada output produk. Dan yang kedua adalah kurangnya peran para karyawan, di mana karyawan kurang berkompeten dalam penerapan ISO ini, di mana karyawan kurang bisa mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan setelah penerapan ISO ini. Nah, dari kendala ini kita tahu bahwa kendala penerapan ISO 901/2015 sendiri bergantung pada orang atau anggota organisasi industri tersebut, di mana itu dari pemimpin dan kurangnya peran karyawan, dan dua-duanya itu terdapat pada individu. Dan kendala ini
tidak terjadi pada alat atau apa, tapi sepertinya pada dua orang atau dua komponen tadi, yaitu pemimpin atau karyawan. Nah, pada jurnal ini evaluasi penerapan ISO 91/2015 pada PT Pulau PSG Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Riau, di mana kendalanya yaitu penerapan ISO yang telah sesuai dengan kriteria yang berada 75% dan 100% perusahaan atau organisasi. Nah, ini pada klausul 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan kendalanya ada pada klausul 8 atau operasi, di mana operasi tadi yang bertanggung jawab adalah karyawan. Di sini kita tahu kriteria pada klausul 8 yaitu 50% sampai 7%, di mana itu kriteria yang kurang baik untuk penerapan ISO 9001/2015. Di mana karyawan kurang berkompeten tadi terhadap penerapan ISO 9001/2015 ini. Jadi kita tahu kendala pada penerapan ISO 9001/2015 ini terletak pada individu atau orang pada organisasi industri mau mengimplementasikan ini atau tidak, seperti itu, berkomitmen atau tidak pada penerapan. Kendalanya adalah itu, mau tidaknya individu pada organisasi menerapkan ISO 9001/2015. Jadi kendala utama dalam penerapan ISO 9001/2015 ini, kendala utamanya adalah berkomitmen tidaknya seseorang anggota orang atau individu pada organisasi industri tersebut. Jadi cukup sekian untuk pembahasan manajemen mutu pada industri. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.